Pagar misterius sepanjang 30 km di tengah Laut Tangerang apakah menjadi bukti jika ada negara di dalam negara? Saya nggak ngerti, Mas boleh kesini dulu nggak kita bicara? Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa Pak? Petugas dari mana Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain lo? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Kamu Mas rampas nelayan kalau begitu. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sirine, padahal ini adalah laut milik negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat. Kok bisa ada pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua ngaku nggak tahu tentang siapa pemiliknya dan kenapa struktur ini dibangun? Penasaran? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin semua fakta yang sejauh ini udah terkumpul. Saya mau bicara tentang pagar laut 30 km, buat apa dan siapa yang punya? Ternyata pagar laut ini udah dilihat sama warga sejak Agustus 2024. Struktur pagarnya disebut mirip labirin, terbuat dari bambu, tingginya 6 meter, di bawahnya dikasih pemberat berupa karung pasir dan membentang sepanjang 30,16 km sepanjang pesisir 16 desa. Setelah dapat laporan warga, di Agustus tahun lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten udah investigasi 4 kali bareng TNI AL, Polresta Tangerang, sampai Satpol PP. Tapi sampai sekarang masih nggak jelas siapa yang punya. Sejauh ini, pagar ini diduga nggak punya izin karena di Rabu 8 Januari, Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, ngaku belum tahu soal pagar ini. Diduga juga pagar ini dipasang malam-malam, diam-diam tanpa ketahuan warga. Menurut pihak Ombudsman Banten, mereka yang bantu masang dikasih imbalan 100.000. Masalahnya, ada lebih dari 3.000 nelayan yang mata pencahariannya terganggu. Jadi, mohon maaf nih Bapak Ibu, banyak spekulasi kalau ini buat reklamasi lah, pembangunan lah. Kalau emang iya, dan nyatanya udah berizin, apakah pemerintah punya kewajiban buat segera kasih tahu ke masyarakat? Dan kenapa juga gak sosialisasi dari awal? Anehnya juga, kalau sejak bulan Agustus gak ditemukan izinnya, kenapa gak segera dibongkar? Kenapa dibiarin sampai 30 km? Lagi-lagi apa? Nelayan dan rakyat kecil yang jadi korbannya. Bulan Mei Juni itu kita sudah menyuarakan hal ini. Ada beberapa segmen-segmen pemagaran ya. Lalu kemudian kita coba melaporkan kepada dinas terkait, tapi nampaknya para pejabat tidak mengetahui hal ini gitu ya. Jadi menurut kami ini satu masalah yang sangat-sangat fundamental bagi masyarakat, terutama para nelayan, karena otomatis mereka tidak bisa langsung ke laut mencari ikan karena harus memutar mencari celah. Gitu. Ini kan berarti tambahan untuk kos bahan bakar dan seterusnya. Karena aktivitas dan mobilitasnya jadi terbatas untuk bisa langsung ke laut, otomatis ada tambahan biaya untuk bahan bakar misalnya. Nah, belum lagi mereka nanti ada kendala-kendala ketika banyak sisa-sisa potongan bambu dan seterusnya yang menghalangi mesin perahu. Itu kan juga membahayakan para nelayan. Ketika melihat pemberitaan kemarin bahwa katanya dalam 20 hari tidak dicabut maka akan dicabut oleh pihak TNI, saya sih sedikit keberatan Pak, karena tidak sulit melacak siapa yang menancapkan bambu-bambu tersebut. Mestinya pihak yang menancapkan suruh nyabutin lagi, itu harapan kami sih. Laut itu kan nggak punya kaki dia, buat apa dipagar-pagar? Yang pantas dipagar tuh kalau ternak kebo, embe, ayam gitu ya, itu baru benar. Untuk dijajaki itu adalah motifnya apa. Kalau melihat apa yang terjadi di Pulau Cangkir, di Pulau Tunda, ini merupakan satu motif satu orang yang sama. Yang ketiga, kalau merujuk membaca Perda Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2020, maka hakul yakin ini akan dijadikan proses reklamasi pantai. Kalau kami menyebutkan misalnya itu tanpa izin, ini akan menjadi pembenaran, oh kalau gitu kami akan pasang izin. Inilah cara-cara lama yang sebetulnya untuk mengkamuflase orang yang nggak paham. Jadi gimana yang harus dilakukan? Buat kita ini adalah salah satu bentuk cara perongrongan kelautan negara. Kenapa? Penjajah-penjajah itu biasanya masuk dimulai dari pantai, membangun benteng. Ini adalah ciri dengan memasang pagar sepanjang 30 km, termasuk pulau-pulau kecilnya. Ini satu daerah yang akan dikapling untuk direklamasi, dijadikan tempat-tempat baru, karena berdasarkan kembali kepada tata ruang, wilayah kota baru itu salah satu komponen kelakuan material pertamanya adalah melakukan reklamasi di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, dan ini salah satu yang seperti ada di Keronjo ini.
Saya, Doni Ismanto Darwin, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik. Pada kesempatan ini, saya ingin merespon terkait banyaknya pertanyaan mengenai pemagaran laut di wilayah perairan Tangerang, Banten, yang katanya sepanjang 30 km beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang tersebut. Kok pemerintah pada bingung ya, nggak ada yang tahu soal pagar 30 km yang membentang di pesisir Tangerang? Lah, gue juga udah bingung sekarang Pak, kalian tuh kerjanya gimana? Nggak mungkin kan ini seperti Candi Prambanan, tiba-tiba muncul dalam satu malam tanpa proses yang panjang, izin dan koordinasi. Proyek sebesar ini pasti melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga masyarakat setempat. Lalu kemana mereka? Atau semuanya hanya pura-pura nggak tahu? Ya, lebih memprihatinkan, laporan terkait pagar ini sudah ada sejak Agustus 2024 lalu. Berarti sudah berbulan-bulan. Alih-alih ada tindakan, justru semua pada kebingungan. Kalau udah gitu, ini bukan lagi soal ketidaktahuan, tapi ini kurangnya ketegasan dan kepedulian dari pemerintah. Mohon maaf, ini bukan lagi soal bambu. Ini sudah menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang amburadul. Apalagi jika sampai tidak ada satupun kementerian atau lembaga yang tahu menahu perizinannya. Atau jangan-jangan pemerintah lagi main petak umpet. Masyarakat tuh udah pintar Pak. Seharusnya kalian tuh bekerja, berikan solusi nyata, bukan sekedar ngumpulin gaji besar. Bukannya seharusnya kalau udah tahu bongkar aja kan ya, ini malah kebingungan. Masyarakat wajib mengetahui apa yang akan dibangun. Nah ini kan ujuk-ujuk ada sendiri pagar. Karena itu inisiatif masyarakat yang sudah melaporkan itu juga tidak ada tindakan, maka kita mendesak pemerintah dalam hal ini segera untuk merobohkan gitu. Jangan nunggu ini punya siapa, itu bisa dicari kemudian. Kalau misalnya nggak ketemu juga nggak masuk akal. Sekarang ini banyak orang yang dibunuh, palanya dibuang di Lampung, kakinya dibuang di Jawa Timur, ketemu kok. Siapa pembunuhnya, masa ini nggak ketahuan? Jangan ngomong dulu hukum internasional tentang angklos dan segala macamnya. Undang-undang 45-nya jelas buat apa gitu loh. Jadi kalau selama ini doktrinnya tidak boleh sejengkal pun tanah ini dirampas dikuasai oleh orang lain, ini jelas-jelas. Ini bentuk penjajahan gaya baru, VOC baru. Nggak mungkin orang nggak bermodal besar mampu ya memasang pagar di laut sepanjang lebih dari 30 km kalau orang nggak punya uang. 5 bulan yang lalu memang ada barang angkutan material ya, bambu, datangnya malam, kurang lebih 5 mobil ngonvoy. Terus paginya saya tanyakan, ini ya mohon maaf ini ada kegiatan apa gitu. Masalahnya kan nggak ada sosialisasi, nggak ada koordinasi lah. Apalagi mengajak untuk pemberdayaan, itu sama sekali nggak ada. Karena saya di sini udah 25 tahun ya, tahu persis lah tentang wilayah lingkungan Pulau Cangkir. Nah, terus paginya saya tanyakan, Pak ini buat apa? Buat pagar katanya. Oh pagar. Yang mana yang dipagar? Itu yang laut. Oh gitu. Ini proyek dari mana? Yang ngomongnya si Agung Sidayu gitu. Keberadaan pagar misterius di tengah Laut Tangerang sepertinya masih berbuntut panjang. Siang ini Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025 muncul unggahan video puluhan truk mengalami kemacetan arah di kawasan Pantai Indah Kapuk PIK 2. Dari video yang diposting oleh akun @mariaalkaf di X, terlihat truk-truk besar entah dengan muatan apa berjejer di sepanjang jalan PIK 2. Pemilik akun bernama Maria Aalkaf berpendapat jika proyek PIK 2 beroperasi kembali dan diduga melanggar Perbuk dan menjadi sumber kemacetan.
Proyek PIK2 beroperasi kembali melanggar Perbuk dan membuat macet, tulisannya saat mengunggah video. Dia juga menuliskan jika warga merasa kesal dengan menyebut proyek yang sedang dijalankan adalah proyek penjajah. Warga sampai kesal, bilang proyek penjajah, terangnya lebih lanjut dalam postingan itu. Isu ini tentu menggelitik bagi warga net karena Prabowo pernah memberikan evaluasi terkait proyek PIK2. Evaluasi Prabowo atas PIK2 tidak ngaruh bagi Aguan. Buktinya Aguan masih melakukan reklamasi pagar misterius 30 km, tulis akun @ebonsboy. Sedangkan Muhammad Said Didu yang selalu responsif terhadap isu politik juga ikut menyumbangkan isi keresahannya. Banten sudah betul-betul negara dalam negara, tulisnya di awal cuitan balasan untuk Maria Aalkaf. Said Didu sampai saat ini masih melihat keberadaan aparat sekitar yang diduga tidak berani bertindak. Pengembangan PIK2 sudah bebas dilakukan apa saja dan aparat tidak berani bertindak. Apakah kita semua masih tetap diam, tutupnya? Unggahan video itu telah dibagikan warga X sebanyak 1,4 ribu kali dan disukai sebanyak 2,7 ribu per hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Asteris. Sekali lagi saya tegaskan, ini masih NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Aguan ya. Ini Republik Indonesia gitu. Tapi anehnya kita lihat di situ ada pagar-pagar yang dibuat, informasi dari warga itu punya PIK yang menghalangi akses warga untuk melaut. Paling tepat kata, kalau mau melaut itu harus cari rute memutar keliling kira-kira 10 km berkelilingnya, tergantung juga tujuan sebenarnya. Tapi di sana ada rugi waktu, kira-kira setengah jam lebih, rugi BBM, dan tentu saja rugi nilai tangkapannya bisa berpotensi berkurang. Nah, pernah terjadi karena ini tidak punya dasar hukum tentang pemagaran, pernah oleh warga ini ditabrak dengan perahu kapal kecil gitu ya. Begitu bolong kan bisa untuk akses, jadi bisa langsung horizontal, nggak perlu memutar-mutar. Ternyata ada orang dari otoritas begitu yang menghalangi, suruh balik lagi begitu. Nah, ini harus dapat perhatian dari Pak Presiden Prabowo karena tidak boleh ada tindakan menghalangi akses publik karena laut ini milik publik, akses publik, semua harus bisa mendapatkan manfaat dari laut. Tidak boleh ya dihalangi oleh otoritas private tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara kita sudah tahu bahkan keterangan resmi dari PIK2, lokasi PSN itu hanya ada di 1.755 hektar yang itu ada di Kosambi, tidak sampai ke Kronjo gitu loh. Jadi tidak ada dasar hukumnya. Ya, akhirnya pagar misterius itu dinyatakan ilegal dan karena itu ada tindakan hukum, yaitu penyegelan atau pembongkaran. Tetapi masih ada yang misterius, itu punya siapa sebetulnya? Dan setelah sekian hampir setengah tahun, tidak ada satupun pejabat yang punya diskresi untuk membongkar. Kendati mereka tahu bahwa itu nggak jelas, kalaupun nggak jelas kan dibongkar aja kan. Tetapi justru kan itu jelas punya siapa, maka tak ada yang mau bongkar. Kan itu logikanya tuh. Jadi baru ketika Presiden mengambil alih karena isu itu udah viral, lalu ada tindakan koersif, yaitu menyegel. Tapi lebih dari itu kita ingin dapat semacam kepastian, ini negara ini ada aturan atau sekedar nunggu kemarahan Presiden. Gitu. Soalnya ada di situ selalu. Jadi kita tidak ingin semua hal itu harus diselesaikan di tingkat pusat. Ini cuma soal pagar bambu di situ mesti Pak Prabowo yang ambil alih, kan itu konyol juga birokrasi kita atau aparat keamanan kita kan, atau aparat penegak hukum. Siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini udah viral
dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, ini negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum juga harus melakukan tindakan. Jangan sampai nanti justru tindakannya justru melegalisasi pemagaran. Harusnya pagarnya ini yang segera dirobohkan. Nah, dan ini bukan tugas rakyat. Kalau rakyat nanti dianggap ini perbuatan melawan hukum. Ini tugas negara yang melindungi rakyat. Harus negara yang turun tangan, otoritas negara yang punya legal standing, punya kewenangan, punya otoritas, dan punya hak konstitusional untuk melakukan tindakan. Kasihan rakyat ini. Saya sepanjang jalan tadi melihat mayoritas di sini memang nelayan gitu. Bagaimana gitu kalau akses mereka untuk hidup, mencari penghidupan di laut yang memang sumber kehidupan mereka justru dihalangi. Dan kalau ini nanti jadi pariwisatanya peak begitu ya misalnya, lalu akses yang sifatnya publik itu berubah menjadi private gitu loh, dan semuanya harus izin. Nah kalau izin kan objek wisata kan sekarang pengelolaan wisata itu kan tujuannya adalah benefit, untung, cari laba, semua harus bayar. Contoh lah banyak ya kawasan wisata, taman mini lah, Ancol begitu saja, itu kan tidak semua bisa menikmati secara luas, secara merdeka, akses publik. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih harga 30.000, 50.000 itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu loh. Jadi sinyal dari masyarakat sipil yang bahkan sudah pernah diterangkan oleh brother manusia merdeka Said Didu, bahwa sejak Agustus atau Juli bahkan udah terlihat pemagaran laut itu. Dan istilah pemagaran laut itu artinya laut dipisahkan dari darat atau ikan dipisahkan dari nelayan, kan itu mesti juga dijelaskan tuh. Jadi sekali lagi kemampuan sebut aja kepekaan kita terhadap lingkungan itu betul-betul buruk. Camat, lurah, kepolisian atau siapapun yang di situ, kan itu kasat mata terlihat. Jadi tetap ada hal yang ajaib di kita, bahwa sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata secara prima facie mestinya itu didahulukan, karena itu menyangkut hak nelayan yang udah protes tapi nggak tahu mau protes ke siapa. Mereka tahu bahwa setiap malam itu bertambah 100 meter dan akhirnya jadi 30 km.